Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Wa jami'il awliya salihin wal ulama al-amilin wal ummatil mujtahidin wal jami'il musannifin wal mu'allimin. Ustaz Syekh Syekh إن الله تعالى يحب بحماتهم ويميتنا بمددهم ويرفعنا ببركاتهم وأنوار بصرهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ومن حقا علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن ماتوا ودفنوا في هذه القرية. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, imam tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah bahwa sore hari ini kembali kita dapat melanjutkan pengajian tafsir kita. Semoga setiap kajian datang ini mendatangkan barakah dan ridha Allah buat kita sekalian, sehingga apa yang menjadi setiap hajat dan doa kita diijabah oleh Allah, dilapangkan hati kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, disukseskan usaha kita, kita semua menjadi hamba Allah yang salimin, faizin, muflihin fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat salam senantiasa kita sampaikan semoga atas junjungan alam baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kajian kita tafsir pada surat Al-Ikhlas. Berarti niki pertemuan ketelu, satu pertemuan satu surat. Jadi makin terlanjut isi surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas niki adalah surat Al-Ikhlas. Ay hadza bayanun fi suratil Ikhlas, tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas niki disebut surat Ikhlas karena memang betul-betul menjelaskan tentang ketulusan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas niki asal kata dari kata khalasa. Khalasa niki artinya bersih atau murni. Ya, membentuk masdar ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Yakni artinya membersihkan atau memurnikan segala tauhid daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah tersebut surat Ikhlas karena dia betul-betul memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala.
Lamun lek sebagian besar penamaan surat marak siwah tersebut pertemuan yang lalu, penamaan Al-Quran niki diambil dari apa yang ada di dalam surat itu sendiri, misalkan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Lalu surat Al-Ikhlas niki denara nyebut kalimat ikhlas justru di dalam surat Ikhlas itu sendiri. Lagu tersebut ikhlas. Sebagian ulama menyatakan bahwa itulah kandungan daripada mana ikhlas itu sendiri. Ya, berarti Nabi ikhlas niki ya harap lagu ande nolak tersebut. Nah, seperti itu Al-Ikhlas niki ya tersebut surat Ikhlas, tapi tidak ada sebutan ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri. Berarti yang dimaknai ikhlas niki adalah ada dia, tapi tidak perlu ditampakkan, tidak perlu ditunjukkan, apalagi sampai ditanyakan. Sida tebang misalkan, nih sida sedekah, kebetulan sida ikhlas atau tidak. Nah, kalau sudah sampai bertanya, itu berarti sudah tidak ikhlas lagi. Kenapa? Ikhlas itu tidak butuh formalitas dan butuh sebutan. Pokok itu adalah sabda Nabi, sirrun baina wa baina abdi. Ya. Sayyidina Abu Bakar ditanya tentang ikhlas. Ma huwal ikhlas ya Abu Bakar? Ya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ikhlas itu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Abu Bakar pun bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Ya Rasulullah, apa ikhlasmu? Ya. Kemudian wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Apa ikhlasmu Jibril? Kemudian turun wahyu pada Rasulullah melalui Jibril. Ba'da ya Jibril, ikhlasmu adalah al-ikhlas sirrun baini wa baina abdi. Ikhlas itu adalah rahasia yang paling tersamar antara aku dengan hambaku. Artinya hanya aku yang tahu dengan hambaku yang melakukan. Sida sholat misalkan, ikhlasnya itu apa? Ikhlasnya Allah Sami'un Basir. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ya, dan sida tidak butuh dipuji, tapi tetap sida lakukan. Nah, itulah ikhlas. Kalaupun dia harus disebutkan, tidak mengotori keikhlasan kita. Ya. Namun kadang milih tersebut dong, maka bisa jadi telah ikhlas. Nah, belajar dari surat Ikhlas berarti ikhlas itu adalah sirrun baini wa baina abdi. Adalah rahasia tersamar antara aku dengan hamba. Namun tersebut rahasia berarti tidak perlu untuk ditampakkan. Karena rahasia itu adalah yang harus kita simpan. Ya. Artinya rahasia disimpan di mana? Disimpan di dalam hati, hanya Allah yang tahu. Sehingga kita tidak bisa menilai, diterbau nilai dengan ya ikhlas atau tidak, dengan suuzon kita atau husnuzon kita. Ya. Sehingga itu Pak, ini yang model-model ruang manusia ikhlas. Ya. Dari potongannya dia ikhlas, dia nembau. Atau mentang-mentang nelengi ini ke manusia, anjak nelengi tulan manusia, dia negin ikhlas, tidak bisa. Bisa jadi berkebalikan, bisa jadi yang kita anggap itu ikhlas, tidak ikhlas, atau yang kita anggap tidak ikhlas, sangat ikhlas. Karena apa? Karena itu sirrun baina abdi wa baini, rahasia antara aku dan hambaku, dan hanya aku yang tahu dengan hambaku, tidak perlu untuk dipertanyakan. Nah, niki ilmu ikhlas ya arah lagu dia perlu tersebutan. Maka surat Al-Ikhlas niki mengajarkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikhlas mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah tanpa sudah harus cerita aku ni aku nyembah Allah, aku ni aku sujud di Allah. Pokoknya hanya kita dan Allah yang tahu bagaimana bentuk ibadah kita. Kemudian waktu sama suratul ma'rifati, dan nama surat Ikhlas ini ya lui diantaranya tersebutan isi ulama tafsir surat al-ma'rifah tersebut adalah surat Ikhlas niki surat ma'rifat. Surat ma'rifat, sehingga apa ma'rifatnya? Karena mengenal Allah. Maka di dalam Ibnu
Ruslan kitab beliau nazamnya niki awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Si wajib pertama kali tahu isi manusia adalah mengenal Allah istiqon dengan penuh keyakinan. Nah, jadi si pertama harus ma'rifat. Kita kenal betul itu ya Allah. Saya nggak nabi, saya yang menciptakan kita, memberi kita segala, menghidupkan kita, mematikan kita ya Allah. Ya, kan menjadi pertanyaan besar. Lamun ya kita tidak tahu siapa pencipta kita, sementara kita diciptakan oleh Allah. Lamun kiasan Imam Ghazali, keanehan besar kan, keajaiban yang paling ajaib. Lamun itu nih meyakini kita ini sebagai hamba, sementara kita tidak kenal kita hamba siapa. Sida ini hamba saya, hamba majikan, hamba dunia, hamba bos, hamba dunia, atau hamba wanita dan seterusnya. Aneh, padahal apa? Padahal kita ini ada yang menciptakan kita, yakni Allah. Maka keajaiban bin ajaib, lamun dengan dia tahu siapa penciptanya, yakni Allah. Ukurannya misalkan contoh, sida hidup di Indonesia misalkan, kan sesuatu yang sangat ajaib, aneh. Ndi lamun dia dait saya presiden Indonesia, ina saya presiden Indonesia. Mun dia tahu berarti sida aneh bin ajaib. Saya ngapa? Karena sida orang Indonesia, hidup di Indonesia, ya sampai mati di Indonesia. Dia tahu presiden itu keterlaluan. Atau paling kecil kita hidup di Monjong, Juli, termasuk kota Mataram. Keanehan yang paling aneh kata Imam Ghazali, lamun dia tahu sali wali kota kan aneh. Kita hidup di kota Mataram, tidak tahu wali kota. Atau paling kecil lagi kita di Monjong Juli, dia tahu saya lurah, dia tahu kepala lingkungan. Itu ajaib. Begitu juga dengan Allah, ya. Sesuatu yang paling aneh dan ajaib, lamun dia terkenal Allah Ta'ala, sementara kita hidup di buminya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang pertama kali harus kita pelajari adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam surat Ikhlas ini sendiri isinya adalah mengenalkan Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini belum berbicara sebab nuzul. Ini kita sebut surat Ma'rifat. Misalkan lamun tersebut angkat sila terbaca surat Ma'rifat, dan dia tagatku, dia nak wahku dengar. Nah sekarang sudah dengar. Nama surat Al-Ikhlas adalah surat Ma'rifat. Atau suratul Jamal, surat Jamal. Al-Jamal artinya keindahan. Surat yang penuh dengan keindahan. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita tentang kemuliaan sifat-sifat jalal, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surat Al-Jamal. Atau suratul Tauhid, karena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa arti tauhid? Tauhid ini dari asal kata wahada yuwahidu, tauhid. Ya, kalau ditasrif dari wazan sulasi mazid rubai sing tepat, fa'ala yufa'ilu taf'il, wahadu yuwahidu, tauhid. Tauhid ini artinya ja'lul ilah wahidah, menjadikan satu-satunya ilah adalah Allah. Arti tauhid. Ya ampun, lihat dalam surat Al-Ikhlas niki nyebut qul huwallahu ahad, artinya hanya menyatakan Allah itu ahad. Jadi tersebut surat tauhid. Tersebut adalah suratun Najah. Surat An-Najah niki surat keselamatan artinya. Ya, selamat dari apa? Selamat dari akidah yang tidak benar. Ya. Sudah misalkan sebelum Islam iman, tidak mengenal agama, kita tidak tahu siapa Allah. Nah, tapi ketika turun firman Allah, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa dialah Allah yang berhak untuk disembah. Maka ketika kita meyakini itu, tahu tentang Allah itu adalah ilah, maka itulah yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah dari azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pernah tersebut surat An-Najah.
Wa yuqra'u suratan nur, dan sebut surat An-Nur, cahaya. Kenapa? Karena kita mendapatkan cahaya yang terang benderang tentang siapa Tuhan kita. Lihat sebabun nuzulnya laun. Sayangnya pada masa jahiliyah kafir Quraisy niki, ya, dia masih peteng kan. Jahiliyah niki artinya gelap, ya, gelap dengan kebodohan. Saya nggak nabi, saya nggak selaku sembahan. Nah, datang Islam, datang Rasulullah dengan membawa ajaran tauhid. Maka tauhid ini memberikan cahaya buat kejahilan-jahilan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga lawan asbabun nuzul dan kafir Quraisy nu beketuan, Muhammad, angka apa sih tepiak Tuhan denu, emas atau perak, patung atau kayu, tembok atau semen. Mara itu nih patung tu masih tepian, ya ngen apa sih tepian sini. Nah, itu kan gelap, maka diberikan cahaya. Qul huwallahu, katakan Muhammad, Allah itu tidak ada sama dengan yang mereka katakan, tapi satu dia. Ini mencerahkan surat An-Nur. Surat Al-Mu'awwadhah, Mu'awwadhah ini artinya permintaan tolong, ya. Minta tolong dari segala godaan. Artinya lamun tembaca kulhu ukuran, ya, nanti di faidah kulhu itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sepertiga nilai Al-Qur'an. Misalkan tembaca sekali Qul huwallahu ahad niki sepertelun wah baca Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an 3/3. Sepertiga itu diringkas di Qul huwallahu ahad. Ya, namun dia baca 3 kali pada marat tengah tamang Al-Quran sekali. Ya ampun, tebada Siti Aisyah, Aisyah dendek ditidam sendik biman ngatamang Al-Quran. Bingung Aisyah, ya Rasulullah ngomben tan kaji ngatamang Al-Quran bang burung itu tidak mau ni. Denu kenengku Aisyah mun dibaca sebelum tinduk 3 kali surat Al-Ikhlas, maka pada marat kamu ngataman sekali Al-Quran. Nah, yang pada tersebut surat Al-Mu'awwadhah. Wa suratul Mani'ah, surat Mani'ah niki surat pencegah. Al-Mani'ah mencegah dari apa? Mencegah dari segala kekufuran, kemusyrikan. Ya. Artinya nabi, artinya bahwa ketika kita sudah meyakini qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid walam yulad, tidak mungkinlah kafir, tidak mungkin syirik, kecuali kita itu memang sudah dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah tamu le iri itu le ma'rifat kita dengan surat ini yang disebut dengan Al-Mani'ah, mencegah kita dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan, kemurtadan. Tidak mungkin hamba ini akan musyrik atau murtad kecuali dengan dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suratul Bara'ah. Suratul Bara'ah, surat Al-Bara'ah. Bara'ah niki kemudian ini masih muqaddimah Makkiyah. Surat Ikhlas niki turun le Makkah, ya. Kenapa di Mekah? Karena pada waktu itu awal-awal, ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam niki mengajarkan tentang tauhid, ya. Tauhid dulu isi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah yang ditentang pertama kali adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Silain niki adalah tentang tauhid, ya. Sehingga si jauh si Rasulullah adalah menentang, ya, ajaran-ajaran berhala niki, menjadikan Allah sebagai ilah. Maka turunnya di Makkah awal-awal diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Arba'u ayatin, 4 ayat pendek. Khamsu asyrati kalimatin, 15 kalimat. Jumlah kalimatnya 15. Wa sab'atun wa arba'una harfan, 47 huruf. 47 huruf. Hebatnya kitab An-Nawawi ini kitab sehuruf-hurufnya tereken, ya. Huruf surat Al-Ikhlas niki pira jumlah hurufnya kode dai, ya. Pira 40 pitu.
Kenapa mesti dijumlahkan? Sehingga itu kan agar kita bisa hitung-hitungan untuk menilai jumlah bacaan kita. Karena setiap huruf di Al-Quran niki kan adalah nabi kebaikan-kebaikan minimal 10 mau betul. Lihat suku huruf Al-Quran. Bismillah niki pira menterakan siwa olas. Siwa olas huruf tembaca siwa olas huruf kali 10 berarti 190. Kalau Al-Ikhlas itu jumlahnya adalah 47 huruf, maka kali 10 bisa menjapatkan 470. Lamun terbaca dalam solat misalkan sekek huruf doang. Ya, sekek huruf terbaca doang niki wah 100 semua. Dalam solat angka lamun berayat si paling afdal sunat-sunat kan Al-Kafirun kan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena itu ayat fadilat sehingga dakan kunti lagu kita bisa mencukupkan, bisa jadi separuh daripada nilai bacaan Al-Quran. Nah yang kunti pendek tapi banyak dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kita mulai tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak di ayat. Kul katakan Muhammad huwallahu dialah Allah ahadun yang maha esa. Dialah Allah yang esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi Muhammad atas pertanyaan-pertanyaan. Lamun di Al-Quran niki diawali dengan kul itu untuk menjawab soal. Ya. Sehingga Al-Quran fungsinya diantara lain adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kafir Quraisy atau pertanyaan-pertanyaan dengan pintar, dengan bodoh yang Rasulullah tidak bisa menjawab, karena Rasul tidak mungkin menjawab. Karena apa? Karena beliau tidak diciptakan bisa baca tulis, selalu mengandalkan wahyu. Maka sina berketuan dengan kafir Quraisy, maka jawabannya kul. Maka di Al-Quran kadang banyak sebagian ayat menggunakan kalimat yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil mahid, qul huwa adza. Jawabannya pasti ketika mereka bertanya kul. Jawab. Nah, berarti setiap kul di Al-Quran itu asbabun nuzul pasti ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Muncul asbabun nuzul. Nih ya pertanyaan. Inna hadhihi surata nuzilat bisababi su'alil musyrikin. Surat ini turun disebabkan ada pertanyaan kaum musyrikin pada waktu itu dengan musyrik jahiliyah niki bertanya. Ya. Qala ad-Duhaq, Imam Ad-Duhaq berkata, "Innal musyrikina arsalu Amir bin Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat Ad-Duhaq, ya orang-orang musyrikin pada masa jahiliyah itu mengirim Amir bin Tufail. Amr bin Tufail ini tokoh musyrik, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan bertanya. Ya, Amr bin Tufail bertanya, "Sabab ta'alihatana." Leng Tufail niki Muhammad, sabab ta'alihatana, engkau celah Tuhan kami, celanda Tuhan tiang, wa khalafta dina abaika, dan engkau menyelisihi agama bapakmu. Ya. Wahde cela Tuhan tu, terus dia turut agama nenek moyang tu. Fa in kunta fakiron, lenu Tufail niki, lamun de miskin fakir ukuran Muhammad, agnainaka, gentiang sugeng sini. Itu sepakat Tuhan kaum musyrikin. Ya, lamun ya gara-gara de miskin terus nyebarang agama sindene keruan-keruan. Ya, mun de miskin mah tiang beng si dua kekayaan, gente beng kekayaan Rasulullah. Terus apa wa in kunta majnunan, ya dawainaka, lamun de jogang ja Muhammad metuati.
Sampai dengan Tufel lamun de jogang ja Muhammad maya kuatin, lamun de mele harta maya ku bang harta. Lana wa in hawaita imra'atan zawajnaka, lamun de mete dengan nina paling ingas maya ku tikahkan ce dengan nina paling ingas. Ya luwe mun de mete dengan nina ku pitah, lamun de mete harta ku sugih, lamun de mele mun de mele tawak joga mai kuati ya apa ungkahnya barang agama di sini sudah sangat menyimpang. Lana Tufail niki faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan lastu bifakirin wala majnunin wala hawaitu imra'atan ana Rasulullah ad'ukum min ibadati asnamikum ila ibadatihi. Ya, aku nun dek ku jogang dengan Rasulullah, dek ku jogang, dek ku butuh harta, apalagi sampai butuh dengan nin. Ya, dek ku butuh danin, dek ku butuh harta, apalagi gen ku butuh tawatin si depan. Aku ni Rasulullah, ana Rasulullah, saya ini Rasulullah. Ya, sebagaimana pengakuan Nabi Isa, sini masih dalam kandungan kan Siti Maryam ni keteparan babi, ya, umuki bagia, teparan pelacur, ya. Terus Maryam suruh si Allah Taala, suruh ya kumpul, ya. Terus tunjuk kanak ini sila dalam tian ni, ya. Isa masih dalam kandungan, kemudian ketika ditunjuk, ya, dengan jarinya, man siapa engkau? Ya, ana Rasulullah, saya ini Rasulullah. Yang pernah menjawab. Nah ini Rasulullah mengakui ana Rasulullah. Ad'ukum min ibadil asnamin ila ibadati. Ya, saya mengajak kalian menuju penyembahan Allah, meninggalkan ibadah penyembahan berhala. Ya, ndek ku gen terpikat bah isi tawaran. Pokok aku nyebarang dakwah bahwa daripada milu tiba agama si jauh kuni nyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus farsaluhu saniyatan, terus uli wahyu, terus Malik datang si kedua kali. Wa qalu qul lahu bayyin lana jinsu ma'buduka. Nah ke waktulah Malik Tufail ni si pertama wah gagal melakukan perundingan. Dia tertipu isi harta, isi wanita, kemudian isi wat-watan misalnya. Terus datang Malik si kedua terutus dengan kafir-kafir musyrikin ni. Bayyin lana jinsu ma'buduka ya Muhammad. Lamun ngene wah okey si pirang tolak ada si nakejak ku ketuan. Ya, bayyin lana bi jinsu ma'buduka amin zahabin au fiddah. Coba jelasan tiba itu pada apakah Tuhanmu itu dari jenis apa? Amin zahab, apakah dari emas au fiddah atau perak, ya, atau perak. Fa anzalallahu hazihi surah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Surat ini membelakan tepiak, saya ingatkan dengan jahiliyah ni ya luit Tuhan sih. Ya luit Tuhan. Ya, terbuat dari macam-macam, si sugih sayang sugih mastok si namanya Tuhan. Ya patung lamun miskinan sikit ya sekedar kayu. Ya, dar kayu pokok nara isi sembah sehingga ketuan sidaga Muhammad apa sih tepiak Tuhan dan maka turun firman Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus penjelasan si Allah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ndekne pada marasi jenis-jenis piaan dulu. Allah itu tidak tercipta, tapi Allah lah yang mencipta. Ya. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu terbuat bergantung segala sesuatu. Tidak sama dengan yang kalian buat-buat itu. Jangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah turun pertanyaan surat niki. Faqalu lahu, kemudian ulik Malik Tufail niki. Si ketelu Malik tulah. Ulamun ngenu, tapi sudah turun ayat ini qul huwallahu ahad yang menjawab. Terus tulak Malik si ketelu faqalu lahu. Kemudian
Mereka berkata pada Muhammad, lahu 360 sonaman la taqumu la taqumu bihawaijina fa kaifa yaqumul wahid bihawaijil khalqi. Nah, kemudian si ketelu, Muhammad, awak ke lamun deparan Tuhan nu seki. Lagu itu kan diajak dialog pastinya. Ini diajak berlogika oleh Rasulullah SAW, oleh Allah. Si pertama bau menerima, berarti tetua ya bagus, dia menerima harta, dia butuh sogok gitu kan. Terus si kedua terjelasang, aku sin tepiak Tuhan, betul dia pada kan Tuhan. Logikanya menurut si ketelu, nah Muhammad itu dia berdua ya 363 sonaman patung Tuhan telu 363 ya la taqumu bihawaijina si 600 telu doang dekna bau kabulang selaput keganggu tu. Semua hajat kita ndak bisa disampaikan padahal keluih Tuhan tu ya. 363 doang si sembah tu yang dia bau cukupang hajat tu ngabulang ieu. Terus le berkatuan apa lagi? Fa kaifa yaqumul wahid bihawaijil khalqi. Terus ngompentana sekik Tuhan nyukupin selaku makhluk. Orang 316 doang dia bau cukup isi, apalagi sekik. Pada sekik. Maka turun dijelaskan kembali oleh Allah tetap surat Al-Ikhlas ini Allahus Samad. Ya. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Gantungannya itu Allah. Ya. Allah itu Esa. Kenapa? Karena semuanya itu bergantung kepada Allah. Bisakah Allah mencukupi semuanya? Sangat-sangat mudah bagi Allah. Terjelasan terus surat As-Saffat. Ya, sebagai mudahnya Allah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi terhampar tanpa ada batasnya, laut begitu luas engkau memandang. Itu mudah bagi Allah. Nah, sehingga mereka mulai berpikir, ya tentu berarti si sembah-sembah tenu seki-seki ndara tau nolong itu ya manusia tersembah ya 636 sembah tenu agus seki ndara ngabulang itu berarti lekah doang. Sehingga logikanya berpikir, tapi lagi-lagi ketika hidayah datang itu tertolak lagi, mentah lagi dengan apa? Dengan kesombongan, angka burung ya. Akhirnya apa? Kecamanlah yang muncul. Muhammad nih jak tulen lawan jak perang wahantan. Akhirnya perang gitu. Kenapa? Karena logikanya sudah tidak main, maka mereka menggunakan kekerasan. Pada Maranul ya, Ibrahim dengan Namrus. Ibrahim setekatuan anta farta bi ayatin hadza ya Ibrahim. Ibrahim, apa sih ni? Molak-molak ngapok-ngapok apa patung-patung Tuhan kami. Ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan, coba ada ketuan si paling beli itu kan ieu ni ngalongang kapak sih. Ya. Apalah terus Ibrahim nanti joga mantun masa patung mati ganggu ketuan tau muni. Namun disebut aku joga mesti dia jogangan mana saya ngapa ya tahu ada yang dia tahu muni ya sembah dia teduh itu. Ketika dia berarti apa logikanya sudah kalah. Nah ketika logika kalah menang Ibrahim mulailah seduh Tuhan. Itu kan sudah emosi jadi emosi. Nah niki asbabun nuzulnya sehingga penekanannya ya, pada surat Al-Ikhlas niki adalah penjelasan secara detail bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan betul-betul rinci bahwa yang disangkakan oleh kafir Quraisy tentang ketuhanan itu banyak disembah merupakan dewa-dewa misalnya yang merupakan ketuhanan yang dari emas, dari batu, dari segala-galanya niki itu ternyata salah. Kenapa? Karena itu yang menciptakannya adalah makhluk, dia sendiri yang buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelas rincikan, ya lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai akhirnya lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia narak suku satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari satu ayat ini saja sudah menghimpun semuanya.
Kalau dia mengatakan tercipta dari jenis apa, Allah katakan lam yakun lahu, tidak ada yang sama dengan jenis. Kalau Allah sama dengan jenis berarti dia sama dengan makhluk. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh daripada mujassimah. Mujassimah artinya menyamakan status Allah dengan status makhluk. Dengan apa? Misalkan li ayat-ayat mutasyabihat kan. Ayat-ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang bisa jadi kita jatuh kepada menyamakan Allah dengan status manusia. Misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maka butuh apa? Butuh takwil. Apa kenana tangan Allah? Kalau saya katakan tangan Allah pada marah imun itu berarti sudah menjeniskan Allah sama dengan manusia. Ngumbi bayi beli imun dan terus ngumbi tanah ngeragam. Ya, berarti apa? Berarti mujassimah, syirik kita. Sementara Allah katakan lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dari sisi Allah. Apanya? Sifatnya, jenisnya, af'alnya, perbuatannya, jenisnya, asma'nya, semuanya. Tidak ada yang sama. Maka harus ditakwil lamun ayat-ayat yang menjeniskan makhluk dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim artinya apa? Mulkullah fawqa mulkihim. Kekuasaan Allah artinya di atas kekuasaan manusia. Jadi kan masuk akal. Nah niki tersebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad menyatakan Allah itu esa, satu-satunya disembah tanpa harus bertanya. Ya, tanpa harus bertanya dari jenis apa dan seterusnya, langsung terjawab. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Kalau engkau punya hajat, engkau tidak perlu datang. Lamun dengan mak jahiliyah niki selapu datang ini misalkan kan bagi nih dewa misalkan nih Tuhan hujan, mun mele hujan datang tiba dewa hujan. Lamun mele kepeng datang tiba dewa kepeng. Lamun mele panas datang tiba hujan tiba Tuhan panas. Lamun mele apa merari datang tiba Tuhan merari. Lamun mele sehat artinya sampai piaan nirin selaku lapun ternyata di neman pas cukup 660 telur untuk kebutuhan mereka mentuhankan kebutuhan. Nah Allah isyaratkan itu bahwa Allahus samad, semua gantungan itu kembali kepada satu titik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah mau butuh apa, mau merari, mau kepeng, mau kerajaan, mau kekuasaan, semuanya ada di Allahus samad. Kemudian lam yalid ay lam yasdur anhu waladun li'annahu lam yujadihu syai'un. Lam yalid artinya dia tidak melahirkan kama yuladu Maryam. Ini bantahan atas orang Nasrani dengan Yahudi. Kalau orang Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Siti Maryam itu adalah Tuhan Ibu karena dia tidak ada bapak, maka ya, ini bantahannya lam yalid, ya, Allah itu tidak sama dengan kelahiran yakni Isa yang tanpa bapak. Orang Yahudi mengatakan Isa itu adalah Tuhan anak sentepan Trinitas. Ini menolak Trinitas semua. Ya lam yalid dalam yulad menolak Trinitas sin nelu Tuhan. Ya wala taqulu salasa dan ucapan telu Tuhan. Ya pertama Tuhan Bapa, saya sentepan Tuhan Bapa. Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas. Ya. Yang mengatakan ya Tuhan Bapa, ya Tuhan Bapa itu adalah mentuhankan Nabi Isa, ya, atau mentuhankan Siti Maryam. Karena apa? Karena keduanya, ya, ini melahirkan Nabi tanpa bapa, ya. Kemudian Nabi Isa, ya, itu lahir pun dari seorang ibu yang tanpa bapa.
Nah artinya niki adalah ditolak semua. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak sama dia itu dilahirkan atau melahirkan. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Artinya bagaimana? Pokoknya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sumbernya. Mundep itu sumber Allah tidak mungkin ketemu. Kalau kita cari sumber makhluk pasti ketemu. Misalkan mundep ketuan saya mundep nih membelakan papu terus sampai ke baluk-baluk papu baluk mesti ketemu. Tapi Allah tidak akan kita temukan karena Allah itu sumber yang satu tidak akan mendatangkan sumber-sumber yang lain. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya lam yusyakilhu ahadun min sahibatin wa ghairiha. Artinya ayat yang terakhir ini menolak secara amah persangkaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat-sifat yang masih kurang. Misalkan kalau Tuhan ini si sembahannya pohon, semuanya memiliki kekurangan-kekurangan. Karena apa? Karena dia punya jenis, karena dia punya sifat, karena dia punya af'al yang mesti bentuk kekurangan. Tapi Allah niki tidak sama af'alnya, jenisnya dan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling tepat, yang paling pas, yang paling hak untuk kita minta, untuk kita ibadahi, untuk kita tauhidi, untuk kita sembah, itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah niki arti daripada surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Kemudian makin terakhir yakni faidah, beberapa faidah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in nuran." Sesungguhnya segala sesuatu sabda Nabi mempunyai cahaya. Wa nurul Qur'an qul huwallahu ahad. Dan cahaya Al-Qur'an ada di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah nur, cahaya. Jadi mendemeli duit cahaya, cahaya kuburnya, cahaya dirinya, cahaya ibadahnya. Niki baca surat Al-Ikhlas menjadi nur, cahaya nanti di kubur kita. Kemudian annahu qala, Rasul bersabda, dakhala annahu Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah dakhala al-masjid, ia tamu masjid, fasami'a rajulan, lalu di masjid Rasulullah mendengar seorang laki-laki yad'u, berdoa, yaqulu, as'aluka ya Allah ya ahad ya samad ya man lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya berdoa sopok dengan sahabat niki berdoa si Al-Ikhlas niki apalan Allahumma inni as'aluka ya Allah ya ahad ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sinadu faqala ghafarallahu laka ghafarallahu laka ghafarallahu laka 3 marrat. Rasulullah kemudian mengatakan Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu 3 kali. Nah niki sini berdoa Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah niki kita ampunin dosa lagu arah sopok doa tersebut ya Ismul A'zam. Pada wah masuk di sini Ismul A'zam niki bahasa Nabi saya doa isi ini, maka Allah Ta'ala malu untuk tidak mengabulkan doanya. Nah niki saya dah berdoa ni Bapak Ibu untuk cepat dikabulkan. Itu namanya Ismul A'zam, memasukkan kalimat Al-Ikhlas. Bunyinya begini, Allahumma inni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini wah isi ini berdoa langsung bergetar arasy Allah dan Allah malu untuk tidak mengabulkan doa sini. Nah ini baca ni wah hafal ni, wah hafal ni. Nah alhamdulillah wah ye wah bagus. Ini ki dulu kita ijazah si guru-guru tele pondok ya, pokoknya Ismul A'zam itu baca guna tekabulang wah jelas. Allahumma inni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Montor ya Allah, langsung datang montor. Ada yang percaya. Ya.
Nah, launlah te anu tadi te catat. Mele dah tulisan. Ada mele dah. Ini hadis Nabi sahih. Kemudian di dalam faedah berikutnya, Wa an Sahal bin Sa'id ja'a rajulun ila Nabi. Suatu waktu Sa'id datang tiba Rasulullah. Wa syaka ilaihil faqr, terus yang ngadu tentang kemiskinan. Ya. Sa'id niki ya Rasulullah, maka tiang miskin-miskin diri melihat tiang sugih luwe harta ling Sa'id. Terus apa ling Rasulullah? Nah ini Sa'id, idza dakhalta baitika fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahad. Sa'id, angka side mun de mele tesugih hang duit harta de si Allah Taala, mun de tamu balik pertama-tama beri salam tipak dengan silik balik ngarak dengan natudi nu syarat dan sugih ya akan dia ada sugih-sugih dia nak bersalam le balik kadang ya sok keren, "Mom, I'm coming." "Mami, aku pulang." Apa sih zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun narak dengan jawab mesa Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sugih si doa dengan Rasulullah. Terus apa dengan Rasul? Ya, waqra, terus baca mun doa salam nu qul huwallahu ahad marratan. Sekali doa mah baca qul huwallahu ahad ya. Fafa'ala rajul, lalu saat mengamalkan ini fa'adarallahu alaihi rizqan, kemudian Allah melimpahkan rezeki yang bertubi-tubi. Tiba Said niki sudah mendadak itu. Mele dah sudah mendadak. Nah, bara sulit Assalamualaikum. Ini pengah semaman terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendarat dengan salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sendek deman ngelepas tangkong. Ya, lamun dari ijazahna Habib Umar bin Hafidh niki tiang mau telu kali terbaca. Telu kali terbaca selai-laina ukuran sampai kiamat di dengan fakir. Dia dengan fakir. Telu kali wah baca. Lagu le dalam hadis riwayat si sahih niki cukup sekali langsung wah rezeki dia terus insyaallah taala. Ingatang baras ni boleh lagu dendek demang selain-lain dulu. Nah, tamu balik assalamualaikum baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dendek tergoda selain-lain dia lebih ujian kadang TV langsung panik ke bagus film kadang pegat kulu jadi. Nah niki kemudian sampai ngene Rasulullah ya. Hatta afadu ala jirani, sampai tetangga tersugihan si Allah Taala. Tetangga tersugihan saya ngapun dia nemuat sugihan saya tetangga masih mau berkah isi sugihan. Angkat sida ia wa amal mun tetamu balin. Ya, mentah membalik no dendek Muhammad mencu doang apalagi sambil bernyanyi. Tambah balik setan doang di sini terus. Ya, dengan tambah balik dia nak apa milu so setan no ngencik terus utang doang numplok. Ya, ini hadis sahih jemaah. Harus dia yakin lagu. Bapak menjadi yakin ini sabda Nabi. Saya ingat sahabat niki bedanya kan cerita yakinnya itu luar biasa sampai nebahasa Nabi sedekah sekepel sahabatku nun dek nebau kalah isi sedekah segunung Uhud ya umatku dek sahabatku dengan emas. Sida bersedekah isi segunung Uhud emas. Ya, terus sedekahnya sahabat ora sekepel di emas. Masih kalah sedekah sida gunung emas nu isi sekepel di emas sedekah sahabat. Kenapa yang Rasulullah? Yakinnya itu yang luar biasa. Mun itu nih kabulang dia masih ragu ya dia jadi. Nah niki nih jari niki syaratnya dengan jari
sugih. Atau mendemele-beluan dalam kitab Tangkul Qaul niki saya baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir tamu bali la yufuru faqr sampai kapanpun dia negen fakir. Jadi gabungan wah ni ya kulhu telu kemudian la ilaha illallah sekali. Nah, insyaallah gende berisi doang kantong berisi apa aja. Iya. Coba wah bukti ya. Kemudian an Abi Hurairah, ini faedah surat Al-Ikhlas, hikmahnya dari hadis-hadis sahih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salati subhi." Nah niki. Saya membaca surat Al-Ikhlas hingga salat subuh basan Rasulullah, hadis sahih riwayat Abu Hurairah, pirkali 12 marratan, 12 kali. Ingat bahasa Nabi, saya membaca Al-Ikhlas 12 kali hingga sembahyang subuh, ya. Apa lana? Fa ka'anna ma qara'a Qur'an 4 marrat, seolah-olah neuna matang 4 kali. 4 kali hatam. Jadi mendembeli hatam 4 kali sejeluk, maka baca Al-Ikhlas 12 kali hingga subuh. Wa kana afdalu ahli al-ardi, dan dia menjadi manusia paling dimuliakan di bumi. Muntem baca hingga subuh kul huwallahu ahad 12 kali, terjadi yang atas Allah Taala berbagai manusia paling hebat, paling berwibawa di bumi. No, padilahan. Waruya, dan diriwayatkan oleh Rasulullah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad fi mardihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabri wa amina min dhabtil qabri. Saya baca Al-Qur'an qul huwallahu ahad, saya baca Al-Ikhlas sina sakit ya alladhi yamut terus mati Quran. Sina sakit nu baca Al-Ikhlas doang amalam sampai mati. Lam yahtun fi qabri, dia negen tebitnah halik kubur, artinya dia negen te azab isi kubur, langsung jadi taman surga. Ya, wa amina min daqtil qabri, ya, dan aman dari siksa kubur. Dia negen te ketuaan ukuran wa hamalatul malaikah bi akfiha hatta tujizu minas siratil jannah. Kemudian akan dibawakan kafan dari surga oleh malaikat untuk dia itu istirahat dengan tenang. No, jadi malaikat pun ngapanin side isi kain kapan dari surga. Nah niki mulianya surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Pendek ayatnya tapi fadilatnya luar biasa. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Nah, selesai surat Al-Ikhlas. Ada tanya jawab? Ya. Untuk pandangan yang luar biasa Ikhlas, tadi sudah diceritakan pemahaman yang baru. Mungkin dengan jemaah ada yang bertanya, silakan 1 atau 2. Silakan, baik nama silakan maupun silakan. Kalau memang ada, kita perlu berdoa. Oke, silakan masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسلا موفقا معصوما اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah